76 dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab tersebut. Di pertama mukadimah sudah, yang kedua yaitu tentang syirik, menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga pembunuhan. Sekarang pertemuan yang keempat, yaitu dosa besar yang ketiga. Dosa besar yang ketiga adalah as-sihru, yang artinya sihir. Di sihir itu asal katanya dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran. Karena Indonesia baru lahir kemarin sore, baru merdeka, baru buat bahasa. Mencari-cari, oh ya sihir gitu. Maka bahasa yang paling kaya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab pada Indonesia masih jauh. Banyak suku kata Indonesia itu diambil atau diserap dari bahasa Arab, dan itu sangat banyak sekali. Maklumah misalnya, atau derajat gitu ya, dari bahasa Arab, dan yang lain sebagainya. Makanya seorang dianjurkan kalau mampu untuk mempelajari bahasa Arab, karena itu adalah bahasa Al-Quran dan Sunnah, di mana Allah memilih bahasa terbaik dan ditemukan bahasa Arab yang terbaik. Oleh karena itu kita pelajari ini buku yang aslinya bahasa Arab. Saya punyanya bahasa Indonesia, Pak. Tidak masalah, insya Allah. Dan sesekali saya juga bandingkan dengan versi Arab di internet. Imam Adz-Dzahabi menyebut yang ketiga urutannya sihir. Ini menunjukkan juga sihir ini sangat berbahaya sekali. Tidak kalah dengan dosa membunuh, bahkan bisa lebih parah. Sihir merupakan suatu kalimat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menggunakannya itu dilarang. Sihir dari sisi istilah. Jadi sihir ini ada dari sisi bahasa dan dari sisi istilah syar'i. Adapun dari sisi bahasa adalah ma khafiya sababuhu, sesuatu yang samar sebabnya, yang samar-samar. Biasanya yang samar-samar itu remang-remang, gelap-gelap gitu ya. Iya betul. Makanya disebut sahur, ya, waktu sahur, karena memang ya antara kegelapan malam dan akan munculnya pagi. Ya. Makanya ini agak samar-samar. Makanya disebut dari sisi bahasa, ya, dari sisi bahasa sihrun atau sahur, ya, sahar. Nah itu sama. Ya. Sihrun, sahrun, sahar atau sahur. Ya, makanya itu di situ remang-remang, nggak gelap banget seperti jam 12 malam, dan nggak pagi banget karena belum muncul matahari tapi hampir muncul fajar, sama-sama. Itu dari sisi bahasa. Nah, dari sisi bahasa itu ada beberapa ulama dan hadis, tapi yang tepat bukan hadis Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, dan ada yang mensahihkan, inna minal bayani la sihra. Ada sebagian penjelasan itu seperti sihir. Nah, sihir di sini itu tidak dilarang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dari sisi bahasa, Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang itu kalau menjelaskan itu seperti menyihir, ya. Nah, ini baru awal di sini. Panjenengan masih tersihir ini, masya Allah. Ya. Nanti kalau sudah dekat isya, ini udah waktunya istirahat, ya. Mengheningkan cipta mulai. Ya. Ini contoh ya, ada lafaz sihir di Al-Quran, di Sunnah, ya, atau di perkataan ulama itu tidak ada masalah. Ini sihir, seperti sahar, waktu sahar ini tidak masalah. Ya. Dan yang kita bahas adalah dari sisi syar'i. Maksudnya sihir dari sisi istilah. Sihir yang dibahas di kitab ini adalah
sesuatu yang dilakukan seorang penyihir, laki-laki atau perempuan, yang biasanya mereka menggunakan media, baik itu kertas atau tali atau ikatan atau bulir bahasa kita, kemudian ditiupkan di media tersebut dan ditambahi sedikit ludah gitu ya, nafasan ludah, nanti kita sebutkan dalilnya. Dan biasanya mereka minta pertolongan kepada syaitan ya, minta pertolongan kepada syaitan. Nah, itu secara umum sihir dari sisi istilah yang dilarang Nabi Muhammad SAW. Dan sihir ini tujuannya ada dua. Yang pertama yang mayoritas, yaitu untuk mencelakakan orang lain. Baik membunuh. Jadi sihir ini bisa membunuh dengan izin Allah. Dan sihir ini yang paling banyak adalah melukai atau membuat orang sakit mah atau sakit kanker. Syekh Said Walidan itu mengatakan mayoritas atau banyak sekali, maksudnya di Saudi itu orang sakit kanker karena sihir ya. Mungkin yang ditemui beliau dari murid-muridnya atau jamaahnya itu karena sihir. Dibuktikan medis tidak mendeteksinya ya, di antaranya adalah medis tidak mendeteksi. Sudah ditanyakan seluruh para dokter ini sehat walafiat ya, sehat walafiat, tapi pasien tadi merasa sakit seperti kanker. Ada juga yang medis mendeteksi. Jadi ada dua, kadang mendeteksi kadang tidak. Yang mendeteksi ini sebabnya juga sihir ya, tapi tidak semuanya Pak ya, mohon maaf ini jangan disalahpahami. Ada penyakit sebabnya sihir, ada penyakit sebabnya tidak ya. Penyakit kanker kan banyak juga selain sihir ya. Seperti orang mati itu bisa karena sihir, ada orang mati karena memang ajalnya habis gitu ya, atau karena penyakit biasa ya, penyakit yang bukan dari sihir. Jadi ini sesuatu yang samar-samar ya. Dari sisi bahasa, dari istilah, ini yang ditahdir oleh Rasulullah SAW. Nah, ini secara istilah itu yang pertama mayoritas digunakan adalah untuk membahayakan orang lain. Maka ini dosa besar ya, dosa sangat besar sekali. Yang kedua ada jenis sihir. Nah, ini bagian dari sihir, yaitu jenis yang penyakitnya enak ini, malah rindu ya, itu Mas ya, malah rindu. Nah, ini biasanya orang Indonesia menyebut pelet ya, nanti kita sebutkan Arabnya dan hadisnya ya, menyebut pelet gitu ya. Nah, ini bagian dari sihir karena biasanya minta pertolongan dengan jin juga ya. Ini jin spesialis cinta gitu ya, saya tidak tahu ini. Pokoknya ada jenis yang itu, tapi itu tidak lebih banyak daripada jenis yang pertama, yaitu mencelakakan orang lain. Kenapa? Karena syaitan itu lebih senang ketika pasangan itu berpisah. Adapun hukumnya ini ada dua. Yang pertama, ketika dalam proses sihir itu syaitan tadi mensyaratkan kufur kepada Allah atau syirik, maka kufur atau syirik hukumnya. Atau tulisan-tulisan yang ditulis di kertas ya, jimat atau raja-raja itu mengandung persekutuan kepada Allah,
syirik dan kufur, maka ini sepakat kufur. Ini sepakat kufur. Ya. Yang jadi perbedaan pendapat adalah yang kedua, yang tidak mengandung kufur dan tidak mengandung kesyirikan. Maka pendapat yang tepat adalah dosa besar saja, ya, tidak sampai kufur. Tapi hukuman di dunia, pendapat yang tepat tetap dibunuh, ya, tetap dibunuh. Dalilnya hadis Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu pernah membawa pedang, kemudian ada penyihir di dekatnya, kemudian langsung dibunuh. Kemudian beliau mengatakan, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman penyihir adalah dipenggal lehernya. Baik dia itu sampai ke tahap kufur atau tidak. Ya. Kalau tidak sampai ke tahap kufur, maka tetap disolati, dimandikan, dikafani dan dikuburkan di penguburan kaum muslimin di belakang ini, Pak. Adapun yang pertama tadi, yang sampai ke tahap kufur, ya, kita bisa melihat buhul-buhulnya atau misalnya kesaksian orang lain, dia meninggalkan sholat. Nah, itu salah satu syaratnya. Jin itu, syaitan itu mensyaratkan akan membantu dengan syarat sekian-sekian, gitu ya. Di antaranya yang nampak di kita itu dia tidak mau sholat, ya. Ada yang syaitan itu mensyaratkan menginjak Al-Quran, menghina Allah dan Rasulnya. Makanya mereka mau membantu. Kenapa? Karena ternyata tidak ada makan siang gratis. Itu ada di istilah jin juga, ya. Di negara alam syaitan itu ternyata istilah ini dari mereka atau dari kita, saya tidak tahu. Intinya mereka juga menganut kaidah itu, tidak ada makan siang gratis atau cemilan malam gratis, tidak ada, harus bayar walaupun donaturnya. Kenapa? Karena syaitan ini memang dia jenis jin yang tidak soleh. Ada yang kafir, ada yang fasik. Kalau akan membantu manusia, penyihir tadi ingin timbal balik, mempunyai syarat. Ayo saya bantu, tapi syaratnya sekian, syaratnya seperti tinggalkan sholat, menyembah selain Allah, pokoknya kufur atau syirik. Nah, jenis yang ini, ya, maka dia setelah dieksekusi oleh pemerintah Islam, nggak boleh sendiri-sendiri, Pak, ya, maka tidak disolatkan, ya, tidak dimandikan, ya, silahkan keluarganya sendiri saja, yang lain nggak usah ikut untuk dikafani, dikuburkan di kuburan bukan muslim, nggak boleh di kuburan muslim, di kuburan non muslim. Di sini di mana, Pak? Di Sulawesi ada Cina di sana. Iya, yang untuk orang Cina saja, Pak, di sana. Iya, kafir semua. Kalau selain non Cina itu boleh nggak di sana? Boleh, ya, kita izin dulu apa bayar dulu, ya. Pokoknya yang sudah sampai ke tahap kufur ini tidak boleh di belakang sini, ya. Belakang sini harus di tempat yang khusus. Nah, itu dari sisi hukumnya adalah kufur dan dalilnya banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 102 yang saya baca tadi. Yang saya baca di muqaddimah tadi. Allah berfirman, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna as-sihra." Ya, Allah berfirman, ini panjang saya singkat, ya. Para syaitan itu kafir, mereka mengajarkan sihir, dan juga ada dua nama yang terindikasi kafir juga, ya, Harut wa Marut di ayat tersebut. Mereka berdua mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua katanya ini malaikat, ya, kan, ya, yang membela walau bisawab atau dari golongan jin walau bisawab. Mereka berdua mengatakan kita itu fitnah. Yu'allimuna as-sihra, mereka mengajarkan sihir. Nahnu fitnatun fala takfur, jangan kufur. Berarti diambil kesimpulan oleh para ulama, sihir itu
bisa berujung kekufuran. Ini mayoritas yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga jenis sihir yang dia itu lebih ringan, yaitu dari sihir yang mencelakakan orang lain, seperti di ayat ini, yaitu yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Tujuannya adalah untuk memisahkan suami istri. Memisahkan suami istri ini sangat gamblang di surat Al-Baqarah ayat 102. Surat 102. Ada jenis sihir itu di zaman Fir'aun, tapi para ulama mengatakan mereka kafir juga karena memang dari awal tidak beriman kepada Nabi Musa. Ya. Apa yang terjadi? Wasaharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin adzim. Para penyihir Fir'aun itu menyihir mata mereka. Ya. Wasaharu ayunahum ayunan nasi wastarhabuhum, dan membuat mereka takut. Wa ja'u bisihrin adzim. Di sini Allah mengatakan para penyihir itu membawa sihir yang sangat agung, yang sangat besar. Kalau yang ini model sihir yang tidak mencelakai orang lain, Pak, tapi bikin heboh. Ya. Masya Allah, ini ada apa? Tongkat berubah menjadi ular. Nah, ini di zaman Fir'aun. Ini penyihir juga. Tapi yang dilakukannya apa? Diganggu matanya para hadirin. Bahkan Nabi Musa juga kena. Allah berfirman, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Ya. Nabi Musa itu dikhayalkan bahwasanya tongkat penyihir itu lari, berubah menjadi ular, kemudian tas'a, bisa jalan atau bisa lari. Juga kena juga. Nah, jenis ini tidak terlalu bahaya dari sisi penyakit ya. Tapi ini menipu juga bisa mengganggu orang lain. Kalau akidahnya lemah, ini bisa disalahgunakan untuk apa? Ya, untuk kekufuran bisa, tergantung yang menggunakan. Atau bisa digunakan juga untuk pameran gitu ya. Untuk apa, kalau zaman kita kecil dulu ya, untuk pertunjukan, sulapan. Nah, sulapan ada dua, sulapan yang memang dari sihir ya, dari sihir beneran. Mereka minta tolong kepada jin. Nanti tergantung syaratnya. Kalau syaratnya kufur, kalau tidak. Tapi mayoritas kufur. Ada yang jenisnya sulapan biasa, kecepatan tangan. Kalau ini bukan sihir ya. Ini bukan sihir, ini kecepatan tangan, sulapan, atau mungkin tipuan alat-alat memang khusus dibentuk untuk apa? Untuk sulapan gitu ya. Kadang tiba-tiba saya dari bawah berubah menjadi merpati putih. Nah, itu sudah disiapkan dari sebelumnya. Kalau seperti ini bukan sihir. Dari sisi syar'i, dari sisi bahasa betul, yaitu ma khafiya sababuhu, sesuatu yang samar-samar. Dari sisi bahasa ini tidak apa-apa ya, tidak ada masalah kalau tujuannya hanya sekedar senang-senang gitu. Tapi yang tidak boleh adalah seperti penyihir Fir'aun. Kalau zaman sekarang tampaknya ada gitu ya, Nah, karena ustadz saya yang bernama Syekh Ustadz Dr. Abdul Azam Sudarmaji itu pernah datang ke pertunjukan. Kemudian dia melakukan sesuatu yang luar biasa, ya, entah itu membeleret-beleret atau memotong-motong tangan atau bagaimana. Kemudian ustadz tadi ketahuan oleh penyihirnya mau membaca sesuatu. Akhirnya nggak jadi dilakukan. Ketika mau membaca sesuatu, ustadz tadi insya Allah soleh, nasabulkan tadi. Akhirnya nggak jadi dilakukan karena takut sama bacaan ustadz tadi. Nanti kita sebutkan amalan-amalan khusus atau bacaan supaya terhindar atau obat dari penyakit sihir. Nah, itu ada beberapa jenis. Memang sihir ini sangat kompleks dan banyak sekali. Di antaranya adalah sesuatu yang tipuan mata saja. Ini kelihatannya bergerak padahal tidak. Ini kelihatannya ular padahal penyihir ya, ini cuman air minum amanah gitu ya. Mereka ketawa saja dalam hati mungkin. Orang-orang pada takut gitu. Orang-orang pada takut. Yang sekeliling Fir'aun ketika itu. Tapi
Tapi Nabi Musa ya melempar tongkat, wis tawakal kepada Allah, tongkatnya berubah menjadi ular beneran. Menjadi ular beneran. Ini bukan sihir kalau ini. Kenapa? Karena setan saja tidak bisa berubah. Dan penyihir lebih tahu. Ya. Kenapa? Karena mereka pelaku yang menipu mata-mata hadirin, para hadirin. Mereka kan pelaku ya, yang bisa menipu mata hadirin. Nah, ketika berubah dari jadi tongkat ini jadi ular beneran, para penyihir lebih tahu daripada hadirin. Kan hadirin kan nggak bisa bedakan mana ini sihir, mana ini beneran, betul Pak ya? Mana ini tipuan mata, mana ini asli. Tapi penyihir mereka lebih tahu daripada yang lain. Fir'aun aja nggak tahu. Kenapa? Karena kalau seandainya ini tipuan mata, penyihir ini tidak kena efeknya. Ya. Yang kena efeknya adalah objek. Objek ini panjenengan ini ya. Kalau penyihir contohnya ya, contohnya yang duduk di sini, bukan di sini ya, di sini, itu tidak kena efek sihir yang jenis penipuan mata tadi. Ya. Dan karena mereka tahu, karena mereka pelaku, wah ini bukan sihir ini. Ini banyak hikmahnya di sini ya. Ini asli tongkat ya, atau kayu berubah jadi ular yang besar. Ya. Maka mereka tidak banyak pikir, langsung sujud. Amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbnya Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Mereka tidak banyak pikir, Pak. Kenapa? Karena melihat dengan kepala mata sendiri mukjizat yang sangat besar, mengalahkan tipuan yang selama ini mereka lakukan, sihir bohongan itu. Ya, luar biasa di sini. Bahkan ketika mau diancam oleh Fir'aun untuk dibunuh, bukan hanya pembunuhan biasa, tapi dicincang ini kaki dan tangannya, kemudian disalib, mereka tetap kokoh di atas agama. Padahal belum hafal Taurat Pak ya, bahkan belum membaca mungkin, belum pernah sholat juga mungkin, ya, belum pernah ngaji di sini apalagi ya. Penyihir Fir'aun ini yang jumlahnya banyak itu, ya. Dan Islamnya ini baru 1 menit, tapi langsung kokoh, diancam penguasa untuk dibunuh, mereka tetap mengatakan Fatima anta qadin innama taqdi hadhihi hayatid dunya. Silahkan ya. Hukumlah kami semampu Anda hanya bisa menghukum kami di dunia. Ya. Sedangkan kami setelah kematian ini bisa masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayatnya apakah kemudian mereka ikut lari bersama Nabi Musa atau dibegal beneran, wallahu a'lam bishawab. Kami belum mendapati riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat keteguhan mereka ya. Kita ambil keteguhan mereka ketika yakin ini bukan sihir. Ini banyak sekali pelajaran, cuman di luar konteks. Konteks di sini adalah bahayanya sihir. Sihir bisa untuk menipu orang lain. Sihir bisa mencelakai orang lain, membuat penyakit yang ringan atau berat. Dan di antara yang berat bukan kanker, bukan usus buntu dan yang lain, ya, tapi memisahkan dua pasangan sejati. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Al-Baqarah ayat 102. Ini salah satu tujuan sihir. Kenapa? Syaitan ini ada 2 tujuan besar mereka hidup di dunia ini. 1, memisahkan 2 pasangan soleh-solehah terutama. Yang kedua, menelanjangi manusia, ya, membuat manusia itu bisa telanjang. Ya. Ada yang pertama dulu ini dalilnya Al-Baqarah ayat 102 dan juga hadis Sahih Muslim Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW. Iblis wa doa arsyahu alal ma wa ba'atha sarayahu. Iblis itu iblis yang enggak akan mati sampai hari kiamat itu Pak. Iblis ini hanya 1 orang, iblis ini bukan orang ya, iblis setan ini itu menaruh singgasananya di atas air. Di mana ini saya nggak tahu, di segitiga bermuda atau yang lain nggak saya tahu. Pokoknya di atas air, di lautan atau di daratan, yang penting ada air. Kemudian mengirim tentaranya dari setan jin yang bisa mati. Kalau iblis nggak ada mati sampai hari kiamat. Kemudian aqrabuhum ya, asyadduhum syarran adnahum manzilatan.
yang paling buruk kejahatannya, maka menjadi orang lagi, maka akan menjadi jin atau syaitan yang paling dekat dengan iblis. Kemudian datang laporan, ya, laporan saya membuat fulan meninggalkan sholat atau membuat fulan ini maksiat ini. Yang satu mengatakan saya sudah bisa memisahkan dua sejoli. Kata iblis kepada yang pertama, ya, kamu tidak melakukan sesuatu, hanya kecil gitu maksudnya. Adapun yang kedua, ya, nikma anta, kamu sebaik-baik seton ini, sebaik-baik seton. Akhirnya didekatkan jadi menterinya gitu ya. Jadi orang lagi seton terdekatnya. Tujuan yang paling terdekat iblis adalah memisahkan dua sejoli ini. Kenapa? Karena ketika suami istri sudah pisah, gara-gara seton yang seringnya apa? Diminta oleh penyihir tadi, penyihir. Ya. Kalau pelet itu biasanya suami istri jadi suka. Kalau memisahkan ini namanya apa? Santet, Pak ya. Jadi ada sejenis santet gunanya untuk memisahkan antara suami dan istri. Ketika terjadi beneran dan suami istri tadi lemah, tidak membaca yang akan kita sebutkan, maka senang itu iblis dan dia tambah orang dekatnya, tambah pengawal atau jin yang mendekatnya. Jadi ini hati-hati. Kenapa? Karena ketika suami istri itu pisah, ya, kemudian anaknya yang masih kecil terlantar, rusaklah rumah tangga, rusaklah masyarakat. Itu diantaranya hati-hati untuk hal ini. Yang kedua, ini tujuan dari iblis dan juga syaitan adalah untuk menelanjangi manusia. Allah berfirman di surat Al-A'raf, ya, lembar kedua itu, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya min sawatihima. Syaitan, kalau ini di zaman dulu ketika Nabi Adam di surga, menghembuskan ke hati Nabi Adam untuk mau memakan buah kekal gitu ya, kalau bahasa kita syajatul khuldi. Itu yang namanya siapa? Syajatul khuldi, yang namanya syaitan. Jadi syaitan ini ya, tipu muslihatnya sangat tinggi. Kalau kamu makan itu kamu akan kekal gitu ya. Kalau kamu nggak makan itu kamu akan dikeluarkan dari surga. Ini kan orang khawatir gitu kan ya. Khawatir. Jadi Nabi Adam merasa sempit itu, luasnya surga, banyaknya makanan gara-gara hembusan syaitan. Dan Hawa juga dihembusi. Dan ketika Hawa, ya, ibu kita ini kemudian merayu Nabi Adam, akhirnya sudah, namanya laki-laki Pak ya. Dirayu wanita saja kita sering kalah gitu. Apalagi juga digoda syaitan yang wajar manusia. Tapi beliau kemudian bertobat setelah diturunkan ke bumi ini dan dikabulkan tobatnya. Nah, efeknya apa ketika syaitan itu berhasil menipu Nabi Adam tadi? Akhirnya mereka berdua telanjang. Ya, itu tujuan dari iblis, syaitan adalah menelanjangi bapak ibu kita dan juga manusia sampai hari kiamat. Tujuannya apa? Ingin menelanjangi manusia. Maka ayo kita di sini mempererat ikatan rumah tangga untuk membuat marah syaitan. Yang kedua, ayo kita tutupi aurat anak-anak dan istri-istri kita. Ya, jangan sampai keluar rumah menjadi fitnah. Kenapa? Karena fitnah perempuan ini fitnah yang besar. Mungkin seorang laki-laki kuat kalau dibisiki syaitan, ya, kuat kan? Anda siapa ya? Gak cakep gitu kan ya. Tapi ketika perempuan, walaupun tidak ngomong Pak, dengan baju yang setengah jadi gitu, atau seperempat jadi itu, ya, seperti gembel. Tapi namanya laki-laki kadang rusak ini gara-gara wanita. Pertama kali fitnah siapa? Di Bani Israel gara-gara wanita ditelanjangi. Ketika melewati suatu daerah, kemudian ada Balaam, ketika itu kisahnya panjang. Gara-gara wanita, kemudian ada yang berzina, kemudian mati 70-an ribu pasukannya gara-gara ada satu yang berzina. Ya, mati karena penyakit
cara ditelanjang. Jadi oleh karena itu kita jangan sampai bersekongkol dengan syaitan. Ini secara umum. Secara lebih spesifik teknisnya seperti ini. Bagaimana penyihir melakukan sihir? Bismillah. Kalau ini bukan sihir, Pak ya. Bismillah, ini minum. Panjenengan sering membaca ayat Al-Quran surat yang ke-113. Apa itu? Kalau buru-buru Pak ya, biar cepat rampung. Al-Falaq ya, suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nah ini yang ketiga, kita diminta oleh Allah untuk berlindung dari nafasat. Nafasat itu adalah penyihir ya, yang punya jiwa buruk. Jadi nafasat ini tafsir yang tepat adalah kembali sifat ke jiwa. Nafasat, jiwa yang buruk, baik laki-laki atau perempuan sama saja, yang dia mengembuskan di uqad, ikatan atau bahasa kita buhul. Di sini para ulama menafsirkan dan di fakta lapangan juga seperti itu. Ketika mereka punya hati yang sangat buruk, ingin mencelakakan musuhnya, penyihir ini, kedengkian, keburukan, kejahatan yang di dalam hati, dengan izin Allah ya, dengan izin Allah ya, itu pindah ke buhul tadi, pindah ke buhul, melewati media atau melewati hembusan yang diiringi ada sedikit ludah. Nafas itu bukan kalau itu nafas, kalau itu hanya tiupan. Tapi kalau nafas itu adalah tiupan ada kuahnya sedikit Pak ya. Itu nafas. Ada itu. Nah, ketika kejahatan kedengkian dalam hati ini dikeluarkan, pindah monggo melewati mulutnya yang tidak bagus ini, kemudian pindah ke situ dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Melalui media ini kemudian biasanya yang mau ditargetkan buhul ini dikirim ke sana ya, malam hari atau mungkin melewati apa saya tidak tahu ya. Yang penting tiba-tiba buhul ini di pojokan rumah sana atau mungkin di situ atau mungkin di luar rumah. Kalau Nabi pernah kena sihir oleh Labid bin Asom itu adalah di luar rumah ya, di luar rumah tapi tidak jauh dari tempat beliau. Jadi Nabi juga pernah kena sihir, Pak. Pernah kena sihir, disihir oleh Yahudi Labid itu, dan beliau setelah sembuh memerintahkan untuk membakar, mencari buhulnya, mencari buhulnya. Hadis di Sahih Muslim. Jadi itu lah ketika mereka menggunakan media ini salah satu cara penyihir, kemudian mereka minta bantuan kepada syaitan ya, kepada syaitan supaya sihirnya tambah sempurna untuk mencelakai orang lain begitu. Dan di antara dalilnya kenapa sihir ini syirik menggunakan media-media tertentu, Rasulullah bersabda ya, di riwayat Ahmad dan yang lain, inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ya, bacaan-bacaan syirik ini bukan ruqyah syariah tapi ruqyah syirkiyah, bacaan-bacaan syirik. Wa tamaim ya. Tamaim itu seperti jimat. Wa tiwalata ya. Wa tamaim wa tiwalata. Tiwalah itu, mohon maaf kalau yang tiwalah itu jimat. Kalau tamimah itu seperti raja kalau masalah ya. Tamaim wa tiwalata ya, syirkun. Jadi di sini ada tiga. Satu adalah bacaan-bacaan syirik, baik itu dibacakan ketika menghembus buhul. Yang kedua wa tamaim, ini yang digantung Pak. Digantung itu biasanya jimat, mohon maaf. Yang digantung itu tamimah itu jimat. Wati walah ya. Wati walah itu yang biasanya ditulis-tulis ya. Ditulis-tulis itu raja atau sejenisnya. Syirkun kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang ditulis itu biasanya mengandung kesyirikan.
Tapi ulama untuk tamimah itu banyak mengatakan tidak syirik ketika ditulis Al-Quran. Jadi jimat bahasa kita Pak ya, yang tulisannya itu Al-Quran, banyak ulama yang membolehkan ya. Walaupun ini pendapat lemah ya. Kenapa? Karena mereka berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Di hadis ini ada tambahan. Di riwayat Tirmidzi, Abdullah bin Amr bin As diriwayatkan itu meruqyah anaknya, mengajarkan anak-anaknya adalah a'udzukum bikalimatillahit tammah ya. A'udzukum bikalimatillahit tammah min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Itu kalau anak-anaknya yang sudah balik, beliau mentalkin doa ini. Ini salah satu doa supaya terhindar dari keburukan, dari sihir. Nah, anak-anaknya yang masih kecil diriwayatkan, yang masih belum balik ya, masih kecil itu sama Abdullah bin Amr bin As itu digantung jimat tapi bertuliskan Al-Quran. Itu riwayatnya seperti itu. Jimat kemudian dituliskan Al-Quran di situ. Ini dijadikan patokan sebagian ulama bolehnya ya, berlindung atau menggunakan jimat bertuliskan Al-Quran ya, atau doa-doa. Cuman pendapat yang tepat, pendapat ini tidak tepat. Jelas ya, pendapat yang rajih, pendapat ini tidak tepat dari dua sisi. Sisi pertama, riwayatnya lemah. Tambahan ini, jadi Rasulullah tadi bersabda, Inna ruqa wa tamaim wa tiwal syirkun ya. Ruqyah syirik, bacaan-bacaan, kemudian jimat, kemudian tiwalah ya. Kemudian tiwalah itu bisa diterjemahkan seperti pelet gitu ya, seperti pelet atau santet. Pelet atau santet kalau dijelaskan di sini adalah tiwalah adalah suatu jenis sihir menggunakan perempuan untuk mencintai suaminya. Mencintai suaminya tidak boleh ya, karena tidak alami ya. Kemudian juga bisa digunakan jenis yang lain seperti santet ya, seperti santet yang jenis memisahkan suami istri, ini yang tiwalah. Kita membahas tamaim. Di hadis ini itu ada tambahan kisah Abdullah bin Amr bin As tadi. Ketika anaknya yang sudah balik diajari doa tadi supaya terhindar dari syaitan, dari sihir. Kalau anaknya masih kecil digantungkan jimat tapi tulisannya Al-Quran. Tapi riwayat ini lemah ya. Lemah kenapa? Karena ada perawi bernama Muhammad Muhammad bin Ishaq. Beliau itu terkenal ya, kalau di perawi hadis ada namanya Muhammad bin Ishaq, itu terkenal mudalis itu hadisnya lemah. Kalau dia nggak mengatakan hadatsana atau sami'tu syekhi gitu ya. Tapi kalau dia mengatakan an dari guruku, ini riwayatnya lemah. Dan di antara alasan yang kedua kenapa pendapat ini lemah, karena apa? Karena itu bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Karena dari awal mungkin wah ini kan tulisannya Al-Quran digantung, ditempel di dada supaya terhindar dari keburukan. Tapi lama-lama hatinya tidak menggantungkan kepada Allah, menggantungkan kepada suatu benda, maka bahaya sekali. Adapun pendapat pertama, kenapa tetap ngotot boleh ini ya? Kenapa? Karena ada barokah di tulisan Al-Quran, ada barokah di kaligrafi Al-Quran. Itu mungkin alasan mereka ya, kenapa ditempel kaligrafi dan sebagainya. Oh ini sebagai jimat syar'i gitu ya. Betul, ini memang ada beberapa ulama Ahlus Sunnah sendiri dari mazhab Syafi'i itu membolehkan ya, dengan tujuan apa? Ya mencari barokah supaya terhindar dari bahaya tersebut ya. Tapi pendapat yang tepat itu tidak boleh jimat dengan ini. Alasannya diantaranya dalil pelarangannya umum. Rasul di sini tidak mengatakan jimat yang dari Al-Quran atau tidak. Tapi yang penting jimat itu tidak boleh tamaim ya, tamimah itu tidak boleh. Adapun kalau jimatnya itu tertulis kesyirikan maka syirik. Kalau tertulis Al-Quran maka haram saja ya. Haram saja, tidak sampai
syirik. Itu bedanya. Pendapat yang tepat adalah kalau tertulis jimatnya itu ya, terkandung kesyirikan maka syirik atau kufur. Kalau Al-Quran atau Sunnah atau bacaan doa maka haram saja, tidak sampai kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Nanti setelah sholat kita akan sebutkan amalan-amalan supaya terhindar dari sihir, atau kalau sudah terlanjur kena sihir, apa bacaan ruqyahnya seperti Nabi pernah terkena sihir, maka akan kita sebutkan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pembahasan tentang sihir. Sihir ya. Ini kita belajar sihir bukan untuk dikerjakan ya. Kalau diperhatikan berkali-kali kita belajar tentang bahaya-bahaya ini untuk kita tahu bahayanya, bukan untuk dikerjakan. Termasuk ketika Allah mengatakan di surat Al-Falaq, yaitu penyihir-penyihir yang menghembuskan di buhul, itu bukan untuk dipraktekkan, tapi supaya kita tahu untuk kita bisa hindari. Contohnya, ada tangga kok ini mencurigakan ini, ada buhul-buhul, dia niup-niup kayak, ini untuk kita bisa hindari ya. Bisa jadi saudara kita, tetangga ada yang jahil, belum belajar, dikira itu baik. Tujuannya ini baik kok, kan? Supaya suami istri tambah cinta gitu ya. Karena selama ini gagal dalam cinta normal, maka ini cari para normal gitu. Para tidak normal maksudnya ini ya, dengan cara ini tiwalah. Ini untuk pemuda juga hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan tren cinta tertolak dukun berarti ya, dukun penyihir ini. Ini hati-hati, tidak boleh. Rasulullah bersabda yang saya bacakan tadi, inaruko jampi-jampi syirik buat tamaim, yaitu jimat-jimat. Pendapat yang tepat ini juga tidak boleh. Tapi kalau tertulis kesyirikan syirik buat tiwalah dan pelet ya. Tiwalah ini tafsir yang tepat adalah pelet. Bahasa kita pelet ya, adalah itu syirik. Bukannya itu tujuannya baik ya, supaya tambah sayang gitu ya. Selama ini tidak sayang berarti. Nah, apakah dengan cara ini mosok syirik gitu ya? Di sini syariat tidak melihat tujuan saja, tapi melihat cara. Ya. Melihat cara, karena caranya pelet ini tiwalah itu biasanya memang cari pertolongan setan, jin setan. Dan mereka ketika membantu orang itu tidak gratis, harus ada imbalannya, tumbal gitu ya. Bahasa kita mungkin. Maksudnya harus ada imbalannya apa? Karena mereka setan, kafir, imbalannya adalah supaya jadi temannya di sana, ya, temannya di neraka misalnya. Yaitu Anda harus kufur, Anda harus syirik, tinggalkan sholat, ya. Jangan berbakti kepada orang tua gitu ya. Jangan wudhu kalau sholat gitu, tidak sah kan? Atau misalnya yang sering itu apa? Menginjek mushaf, dan itu banyak saksinya Pak, banyak saksi. Orang tuanya punya kamar, ini cerita udah lama ya, punya kamar khusus, gak boleh masuk. Setelah dia meninggal, anaknya penasaran, dibuka kamar, ternyata dalamnya WC saja. WC kecil gitu, ada ruangan kecil lagi. Penasaran, dibongkar, di bawah kesetnya ada Al-Quran. WC-nya dibongkar lagi, bawahnya ada Al-Quran juga, mushaf di situ. Ya. Ini ternyata seperti itu. Kenapa mereka orang setan ini ya membantu tadi manusia tadi dengan bisa ini itu, bisa terbang, bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram, ada yang apa ya? Haji tiap tahun nggak bayar. Memang ada yang kejadian seperti itu, ternyata dibantu setan tapi dia kafir. Waliyadzubillah. Karena tujuannya bukan karena Allah, sholat di sana itu bolak-balik. Termasuk ya, kalau yang jenis pelet ini ya, yang pernah saya dengar ceritanya, ketika sukses dia kerjasama dengan setan, tiwalah ini ya. Kenapa syirik? Karena kerjasama dengan setan. Kemudian dia
imbalannya harus menjadi kawannya, yaitu sama-sama syirik. Kemudian dibantu syaitan untuk menjadikan suami istri cinta, atau pasangan yang haram itu yang sebelumnya cinta ditolak, kemudian mau, kok sekarang ganteng gitu ya, yang kita sekarang, kemarin kan enggak gitu. Kata mereka itu perasaannya kok seneng aja gitu, melihat si doi ini kok seneng aja, padahal tidak ada sebab, Pak. Merasa kok ya mungkin wajahnya biasa saja speknya, tapi kok merasa seneng aja. Ini ada, tidak tahu teknisnya secara detail apa hatinya yang ditipu oleh syaitan, ya. Atau pikirannya, atau dipoles itu seperti sihir Fir'aun tadi, matanya kelihatan ini cakep, padahal ya agak cakep sedikit gitu ya. Ini kok cakep banget gitu. Nah, itu ada tipuan di situ. Walaupun tujuannya tambah sayang, tambah rangkep, ya, tambah akur, tambah punya anak, misalnya itu kan baik gitu. Tapi syariat tidak melihat tujuan saja, tapi melihat cara. Ketika caranya haram, maka jadi haram. Kalau caranya baik dan normal adalah baik. Maka ada istilah al-ghayah la tubarriru wasilah. Tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Saya ingin membahagiakan saudari saya dengan cara berzina, nggak boleh kan ya? Saya ingin membahagiakan orang tua dengan cara saya mencuri uang dulu, curi uang. Membahagiakan orang tua kan wajib Pak ya. Ini saya kasih hadiah orang tua, uang 1 miliar. Dari mana uangnya? Dari nyolong. Nggak boleh. Jadi tujuan itu tidak selamanya baik kalau caranya tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini maksud kami menjelaskan masalah sihir ini dan beberapa detailnya bukan untuk diikuti supaya dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya dosa sihir ini bisa lebih besar daripada dosa membunuh. Kenapa? Karena bisa keluar dari Islam. Kalau membunuh, selama dia meyakini bunuh ini haram, walaupun dia membunuh sekian ratus orang, dia tidak kafir. Walaupun di neraka itu lama sekali, ya, kholidan, itu lama, tapi tidak abadan, ya, yang Allah sebutkan di surat An-Nisa itu. Tapi kenapa di sini Imam Zahabi menyebutkan sihir di nomor 3? Pertama adalah syirik, kedua membunuh, ketiga sihir. Bisa jadi karena beliau mengikuti urutan hadis Rasulullah SAW. Di Sahih Muslim ditanya sahabat, ayyudzam bi'a'dham, dosa apa yang paling besar? Nabi mengatakan, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan Allah itu tandingan padahal Allah menciptakanmu. Maksudnya syirik. Yang kedua apa? Antak tula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan dengan Anda, gitu ya. Jadi karena di sini Nabi menyebutkan itu yang kedua, bisa jadi ini sebabnya karena apa? Beliau pembunuhan menyebutkan yang kedua. Terlepas dari itu, urutan di sini bukan berarti urutan kedua, 3, 4 itu lebih ringan, tidak. Kenapa? Karena nanti yang keempat, meninggalkan sholat, itu ulama banyak yang mengatakan kufur, ya. Tapi ditaruh di nomor 4, bukan nomor 2 yang hanya membunuh saja. Jadi kita jangan tertipu dengan urutan ini, karena itu hanya urutan supaya rapi saja ya, supaya mudah diingat. Bukan berarti yang dosa 70 nomor 70 berarti ini nggak apa-apa dikerjakan gitu ya, karena ditaruh di akhir, tidak. Ya, semuanya ini besar semuanya. Adapun urutan yang tepat nanti sesuai dengan efeknya. Nah, membunuh orang lain ini efeknya besar. Tapi sihir lebih besar. Kenapa? Karena sihir ini bisa mencelakakan orang lain, bisa membunuh dan bisa kufur. Ada dua dosa di sini yang terkumpul pada dosa sihir, yaitu satu bisa kufur karena kerjasama dengan setan. Yang kedua mencelakakan orang lain. Kalau membunuh kan hanya satu, mencelakakan orang lain. Kalau sihir itu 2. Satu kerjasama dengan setan, bisa kufur. Yang kedua adalah mencelakakan orang lain, bisa membunuh. Di para ulama mengatakan sihir itu ada jenis yang bisa membunuh, ya. Masyaallah muslimin, azza wa jalla. Tentunya seseorang berusaha untuk menghindari ini sebagai pelaku dan menghindari sebagai target. Hati-hati di sini, orang yang sukses ya itu banyak musuhnya kadang ya, banyak haternya.
sukses dalam sisi bisnis atau karena ini kok cakep gitu ya, banyak yang datang saya berkali-kali, ini iri dengki ini muncul. Makanya di surat Al-Falaq wallahu bisawab Allah sebutkan ta'awud dari nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang hasad itu salah satunya dengan cara mencelakakan orang lain menggunakan sihir. Hati-hati di sini, orang hasad itu kadang dari dalam rumah, luar rumah, tetangga dan sebagainya. Nah, maksud kami adalah kita menghindari berbuat sihir dan menjadi target. Kalau menjadi target ini memang tidak mudah untuk lari dari target. Namanya manusia yang fisabilillah. Nabi saja menjadi target penyihir. Labid bin Asom tadi, beliau kena sihir. Setelah kena sihir, beliau yukhayal, seakan-akan beliau mengerjakan sesuatu padahal tidak. Dan beliau agak sakit gitu, tapi tidak terlalu parah. Dan itu yang kena fisiknya saja, Pak. Nabi hanya yang terkena fisiknya, tapi hatinya tidak. Aman, hafalan Qur'annya aman, wahyunya aman. Beliau hanya terkena fisik dan matanya atau khayalannya itu beliau kayak mengerjakan sesuatu padahal tidak. Itu dalam hadis seperti itu. Dan hikmah kenapa Nabi itu disihir, hikmahnya adalah supaya beliau bisa mengajarkan bagaimana sembuh dari sihir. Nanti kita sebutkan. Dan kemudian di antara hikmahnya Allah turunkan 2 surat itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ya. 2 muawwidzatain istilahnya. Turun 2 ayat ini beliau meruqyah dirinya sendiri atau Jibril dibantu oleh malaikat Jibril meruqyah dengan 2 surat ini. Ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu bagi yang terkena sihir. Saya sudah berusaha kan, ya, tapi terkena seperti Nabi saja terkena, apalagi ya kita berusaha, jangan ya berusaha. Maksud kami adalah Nabi terkena, maka selain Nabi rawan terkena. Nah, supaya tidak terkena, demikian berikut adalah amalan ya, supaya terhindar dari sihir. Bismillah, tentunya pertama tauhidnya kuatkan, akidahnya kuatkan. Kalau akidahnya sudah lemah ini, hati-hati bisa temannya setan. Kemudian amalan wajib untuk dikerjakan, sholat 5 waktu, ya, membayar zakat, haji atau umroh bagi yang mampu dan seterusnya. Pokoknya yang rukun-rukun dan wajib ini dikerjakan. Kenapa? Karena syaitan itu tujuan utama mensyirikkan manusia. Kalau nggak mampu meninggalkan kewajiban, ya. Kalau nggak mampu meninggalkan yang sunnah, kalau nggak mampu mengerjakan yang mubah-mubah, seperti itu. Tablis iblis, ya, kata Ibnu Jauzi. Nah, di antaranya adalah 1, di samping kita malah mengerjakan kewajiban adalah zikir pagi dan sore. Ya, zikir pagi dan sore ya. Subhanallah dan seterusnya. Dan di antaranya ada ayat kursi yang dibaca zikir pagi dan sore. Kemudian bacaan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu salah satu dijaga dari gangguan syaitan. Dibaca 100 kali. Dibaca 100 kali. Itu bacaannya panjang banyak. Panjenengan kalau tidak mampu membaca semuanya, maka cukup membaca 1-2 ada masalah. Misalnya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul basir. Ini di antaranya yang pendek. Nah, itu terhindar dari syaitan dalam hadis tersebut. Dan di antaranya sebelum tidur itu membaca ayat kursi. Karena manusia itu dalam kondisi lemah. Kapan? Ketika lalai. Lalai yang paling parah adalah ketika tidur. Maka hati-hati, jangan sampai ditemani tidur syaitan ini. Ya. Adalah membaca ayat kursi. Rasulullah bersabda, bagi yang membaca ayat kursi, la yazalullahu 'alaika min hafidun wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Selama Anda membaca ayat kursi sebelum tidur, setan nggak berani mendekat. Penyihir ini yang mau melukai panjenengan, mengirim penyakit ini ya, santet atau apa-apa, ketika dalam keadaan tidur, panjenengan membaca ayat kursi, syukur-syukur ditadaburi gitu ya, ta'awud dulu. Maka penyihir tadi yang dibantu setan tadi nggak mampu mendekat, takut. Kayak ada perisainya gitu ya, mungkin ya, saya tahu. Jadi di sini kata Nabi, la yaqrabannaka syaitan. Syaitan enggak berani mendekat.
Ini setan dari jin Pak ya. Tapi kalau preman ini agak sulit memang ya, kalau mereka bobol gitu ya. Ini agak sulit kalau yang manusia. Nah, di sini adalah jin. Kemudian di antaranya adalah ketika di rumah daripada nganggur gitu ya, membaca surat Al-Baqarah ya. Membaca surat Al-Baqarah. Rasulullah bersabda, "Inna syaitan yanfiru minal bait alladzi taqra'u fihi surat Al-Baqarah." Tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain surat Ali Imran juga ya. Bahkan di surat Ali Imran dan Al-Baqarah kalau dibacakan kata Nabi yang artinya Al-Batalah. Al-Batalah itu penyihir tidak mampu menyerang rumah tersebut. Penyihir kata Nabi, Batalah itu tafsirnya penyihir tidak mampu menyerang rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dan Ali Imran ya. Jadi daripada yasinan gitu kan ya, boleh yasinan tidak apa-apa, tapi jangan hanya malam Jumat, tapi setiap hari. Maka jangan lupa membaca Al-Baqarah dan Ali Imranan gitu ya, jangan yasinan terus ini. Karena itu insya Allah efeknya juga sangat baik, yaitu para penyihir tidak mampu. Ini lemahnya setan Pak ya. Lemahnya setan itu apa? Dengan bacaan ini yang mulia bernama Al-Quran, mereka merasa kepanasan, merasa takut. Ini lemahnya setan. Tapi ketika sebaliknya kita lemah, tidak membuat perisai dengan bacaan-bacaan tadi, maka setan menjadi kuat. Dengan jarak jauh bisa menyelakai kita, penyihirnya tadi. Karena dibantu setan gitu ya, yang bisa bergerak lebih cepat, set gitu ya. Kita lari pakai jet pun mereka masih lebih cepat. Tapi dari sisi tertentu mereka lebih lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu muslihat syaitan itu sangat lemah kata Allah SWT. Jadi antara tips supaya terhindar dari sihir Bu ya, insyaallah. Ini di Sahih Muslim Rasulullah bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lan yadurruhu dzalikal yaum samun wala sihrun." Barang siapa, ini yang berkata Nabi, bukan penjual kurma ajwa ya. Barang siapa yang memakan setiap pagi 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu tidak akan terkena racun dan juga sihir. Kurma ajwa Pak, tidak terkena racun dan juga terkena sihir, aman ya. Gimana kita beli ajwa sebanyak-banyaknya, minimal setiap pagi 7 butir saja ya. Makanya itu mungkin ajwa jadi mahal Pak ya. Kenapa? Karena ada ini promosi dari Nabi. Dari Nabi betul, bukan dari saya. Cuma di sini ulama menafsirkan ya, menafsirkan. Maksudnya adalah ajwa Madinah. Satu. Yang kedua, maksudnya adalah ajwa di zaman Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Itu di antara tafsir yang insya Allah benar, yaitu maksudnya ajwa di zaman Nabi. Yang kedua, ajwa dari Madinah saja, asli, yang asli. Adapun yang aspal, apa asli tapi palsu, itu banyak sekali ya. Kami umrah itu ajwa-ajwa apa-apa, ini kelihatan dari luarnya bukan, dari luarnya udah busik dan sebagainya. Ini bukan asli, bukan dari Madinah juga. Makanya yang dari Madinah itu sekarang mahal sekali ya. Memang ada ulama yang menafsirkan memang ini ajwa Madinah sampai hari kiamat, bukan hanya di zaman Nabi. Ya. Untuk mengetahui ini benar atau salah, saya minta tolong yang rela jadi kelinci percobaan tolong ya. Mau di sini? Nanti penelitian saya ini butuh dari Jamaah Al-Falah membeli ajwa Madinah asli ya, 7 butir setiap hari. Kemudian kita kasih racun. Ini kan anti racun Pak katanya. Kita kasih racun. Kalau dia ada apa kuat, nah insya Allah berarti ini maksudnya ajwa sampai hari kiamat di Madinah. Atau misalnya kita silakan penyihir ini sebelum kita eksekusi, penyihirnya untuk menyihir dia mempan atau tidak. Nah, kalau tidak mempan berarti benar ini. Maksudnya tafsir adalah ajwa sampai hari kiamat di Madinah. Tapi sebagian ulama mengatakan ini di zaman Nabi saja. Wallahu a'lam bishawab. Cuman ada kejadian yang ada videonya. Cuman saya belum tahu kepastiannya apakah ini benar atau tidak. Ada perdebatan
atau di luar negeri dengan orang non muslim, orang kafir. Ketika berdebat itu, seorang muslim ini ingin membuktikan hadis Nabi tadi. Dia setelah makan ajwa meminum racun tikus dan tidak mati, Pak. Sehat walafiat. Benar, itu ada videonya. Ada videonya, dan itu pernah viral di zamannya, sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Setelah makan ajwa meminum, orang-orang pada bingung, kaget, takut ini. Dan dia sehat-sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena video tidak bisa dikonfirmasi secara lebih benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu diantaranya, terlepas dari apakah ini ajwa di zaman Nabi saja atau sampai hari kiamat di Madinah, tetap itu dari sisi kesehatan, Pak ya. Sisi kesehatan itu jenis ini itu sangat baik sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian diantara cara supaya terhindar dari sihir adalah membaca tadi Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ditambah surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad lebih baik. Terutama ketika sebelum tidur, pagi, sore gitu ya. Itu insya Allah mudah ini. Itu juga penangkal, karena memang kontennya itu berbicara langsung tentang buhur, tentang sihir, Pak ya. A'udzu birabbil falaq, Rabb subuh, min syarri ma khalaq, berlindung dari seluruh kejahatan yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa artinya? Dari kegelapan malam ketika sudah gelap. Itu biasanya banyak maling gitu, malam hari itu ya. Min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasatin fil 'uqad. Saya berlindung dari sihir, dari penyihir ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang yang hasad, misalnya mungkin ada tetangga gitu ya yang hasad iri dengki. Nah, dari kontennya sudah kelihatan ini berlindung pada Allah. Jadi intinya doa, Pak. Intinya doa, boleh dengan ayat ini atau dengan doa-doa bahasa Indonesia juga tidak masalah. Itu diantara. Kemudian diantaranya ruqyah, terutama ketika sudah kena, adalah ayat tadi dan juga lafaz yang asing ini diantara kita. Rasul di ruqyah Jibril menggunakan Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dika. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dika. Ya. Dengan menyebut nama Allah, saya meruqyahmu dari segala sesuatu yang membahayakanmu, melukaimu. Itu diantara ruqyah-ruqyah supaya sembuh dari penyakit, diantaranya sihir. Wallahu a'lam bishawab. Sihir ini sangat mengerikan. Kenapa? Karena memang samar tidak kelihatan. Kalau pembunuh itu kan menggunakan pedang, ngetok-ngetok rumah kan kelihatan, Pak, nggak usah dibukakan. Ini dari jarak jauh gitu ya. Tidak tahu, mungkin ada jenis yang seperti banaspati itu sihir juga ya. Pernah dengar, Pak, itu ada banaspati, api terbang itu bisa jadi sihir juga. Dan sihir itu hak, memang ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah kita mengatakan sihir ini tetap di bawah kekuasaan Allah. Siapapun di dunia ini, di alam ini, tidak mampu mencelakai orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kekuasaan melebihi kekuasaan Allah. Surat Al-Baqarah yang saya baca tadi, lanjutannya apa? Al-Baqarah ayat 102 tadi. Ya. Wa ma bidorina min ahadin illa biidznillah. Jadi penyihir itu tidak bisa membahayakan orang lain kecuali dengan seizin Allah. Ya. Pembunuh tidak bisa membunuh kecuali seizin Allah. Pencuri tidak bisa mencuri kecuali izin Allah. Dan izin Allah itu ada dua. Izin yang disukai Allah, izin yang tidak disukai. Ya, jadi kehendak dua itu ada Allah. Allah menghendaki ada kekufuran, ada kesyirikan, ada orang jahat, itu kehendak Allah itu. Tapi Allah nggak suka. Inilah kekuasaan Allah yang luar biasa. Ada jenis kedua, izin dari Allah atau kehendak Allah dan Allah suka. Allah menghendaki panjenengan sholat 5 waktu. Allah suka tidak? Tidak. Allah menghendaki membiarkan orang kafir. Suka apa tidak? Tidak. Tapi salahnya siapa? Salah orang kafir sendiri. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan mereka, Allah menciptakan keinginan di manusia. Wa ma tasyaun. Allah berfirman wa ma tasyaun. Jadi manusia itu punya kehendak, Nah, ketika Allah memberi kita kehendak, Allah ngasih jalan. Wa hadainahu najdain di surat Al-Balad.
Allah menunjukkan dua jalan, yaitu jalan baik dan buruk. Ini loh, jalan baik itu jadi orang soleh, jalan buruk itu jadi penyihir, ya, jadi mbah sihir ini ya. Nah itu tidak boleh. Allah mewanti-wanti tidak boleh ke sini. Hikmahnya apa? Untuk kelihatan mana yang mukmin, mana yang non mukmin, mana yang kafir, mana yang soleh, mana yang tidak soleh. Allah menciptakan itu bukan berarti Allah suka, karena kekuasaan Allah itu sangat besar sekali. Jadi intinya sihir itu tidak akan ada efeknya kecuali izin Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah tidak suka. Ya. Dan ini penting sekali untuk kita jadikan akidah agar supaya kita tidak terlalu bergantung pada sihir tadi. Maksudnya, wah ini sihir melukaiku, efeknya luar biasa. Ini malah bisa jadi syirik, Pak. Ketika ada orang terkena sihir, dia malah seakan-akan kekuatan selain Allah itu menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, itu tidak terjadi kecuali seizin Allah. Yang kedua, gara-gara Anda sendiri lalai dari perisai atau cara-cara terhindar dari sihir tadi, nggak pernah baca Quran, tidak membaca ayat kursi dan juga al-ikhlas, al-falaq, an-nas dan sebagainya. Ya, sebelum tidur juga tidak membaca apapun, ya, dan tidak ada usaha sama sekali diantaranya berbuat baik, melakukan kewajiban-kewajiban. Allah a'lam bishawab. Dan termasuk doa yang populer adalah mu'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Ibu-ibu sekalian, panjenengan punya anak kecil nggih. Anak kecil ini enggak perlulah kita kalungi dengan jimat yang tertuliskan Al-Qur'an, walaupun ada ulama yang boleh ini. Pendapat yang tepat enggak boleh. Cukup seperti Nabi ketika Hasan Husain masih kecil, beliau doakan supaya terhindar dari syaitan. Di antaranya syaitan yang kerjasama dengan penyihir. Bagaimana bacaannya? U'idukuma bi kalimatillahi tammah. Kalau ada dua anak gitu. Kalau satu anak berarti u'iduka bi kalimatillahi tammah. Saya ya meminta perlindungan kepada Allah untuk melindungi Anda wahai anakku, cucuku gitu ya. Bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Al-Qur'an. Min kulli syaitanin wa hamah, ya. Dari syaitan dan juga hamah, ya. dari hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang bisa mencelakai Anda, wa min kulli ainin lamah, dan dari penyakit ain yang tercela, ya. Jadi ada penyakit ain ini jenis tertentu, tidak ada di sini pembahasannya. Ketika seseorang itu matanya diarahkan ke saudaranya, ya, kemudian dia terlalu takjub berlebihan, itu bisa kena ain, penyakit ain. Di antaranya supaya tidak terkena penyakit ain, dia sakit gara-gara ain ini dengan doa ini, ya. Wa itu kalimat pertama min syaitonir wahamah wa min kulli ainin lamah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan.